Jumpa kembali dengan saya Ibu Suci. Pada video kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mari kita simak bersama-sama. Pada larutan elektrolit dan non-elektrolit, ini kita akan membahas materi ini adalah materi untuk pengantar ke larutan yang lain. Jadi kita tahu nanti kita akan membicarakan tentang pengertian, ada larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit, kemudian sifat-sifat larutan, perbedaan daya hantar, dan pengujian elektrolit. Sebelumnya, tentang larutan. Apa sih larutan itu? Larutan itu adalah campuran yang homogen. Jadi, misalkan kita punya air itu sebagai pelarut, kemudian kita tambahkan garam dapur NaCl itu sebagai pelarutnya. Kalau kita tambahkan kemudian kita aduk akan menjadi campuran yang homogen. Ya, jadi sudah menjadi homogen, sudah menjadi satu. Itu namanya larutan. Nanti ada larutan garam, ada larutan gula. Nah, selanjutnya kalau larutan elektrolit itu apa? Larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas untuk menghantarkan arus listrik melalui larutan. Misalkan, kita di rumah tangga gitu ya, mau membuat nasi menggunakan magicom. Kemudian tangan kita basah. Nah, itu tidak boleh langsung mencolokkan listriknya. Karena dalam tangan ini adalah ada garam-garam yang larut. Kemudian kalau ada air akan menghantarkan arus listrik. Sehingga kita harus dilap dulu sampai bersih, sehingga kalau sudah kering baru dicolokkan. Nah, misalkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit, non itu artinya tidak, berarti tidak dapat menghantarkan arus listrik. Untuk elektrolit kuat, dapat terurai menjadi ion-ionnya dalam pelarutnya. Sedangkan elektrolit lemah dapat terurai, tetapi hanya sebagian saja menjadi ion-ionnya. Nanti akan dinotasikan dengan yang namanya derajat ionisasi. Dalam soal-soal, nanti ada daya hantar larutan itu. Jika elektrolit kuat, akan lebih baik dibanding elektrolit lemah pada konsentrasi yang sama. Mengapa? Karena pada elektrolit, semakin banyak jumlah ionnya, maka semakin kuat daya hantarnya. Berikut ada contoh jenis dari larutan. Kita ada larutan elektrolit, gitu ya. Ada HCl, asam klorida, ada H2SO4, asam sulfat, ada HNO3, asam nitrat. Dan ada HClO4 itu asam perklorat. Jadi suatu asam kuat. Untuk elektrolit lemah, ada contohnya misalkan. Ada asam asetat, CH3COH, ada HF, asam fluorida, ada HNO2, namanya asam nitrit. Ada NH3, suatu amonia. Sedangkan untuk contoh larutan non-elektrolit, ini ada metanol, ada etanol, kemudian ada glukosa, ada sukrosa. Baik, jika contoh-contoh nanti kita pahami dengan baik supaya mengerjakan soalnya dengan lancar. Bagaimana sekarang sifat larutan elektrolit kuatnya? Tadi sudah disampaikan jika bahwa dapat menghantarkan arus listrik. Derajat ionisasinya sama dengan 1 karena dia terionisasi sempurna. Kemudian nanti ada hubungannya dengan daya hantar listrik. Itu nanti ada 2 indikatornya, yaitu gelembung gas dan lampu. Bagaimana kalau kuat?
itu gelembung gasnya banyak dan lampunya menyala dengan terang. Sedangkan untuk elektrolit lemah, dia dapat menghantarkan listrik, tetapi dengan sebagian dinotasikan dengan derajat ionisasi antara 0 sampai 1. Untuk daya hantar listriknya, gelembungnya sedikit, lampunya menyala dengan redup. Baik, sedangkan untuk larutan non-elektrolit, jika tidak dapat menghantarkan listrik, tidak dapat mengalami ionisasi, dan mempunyai alfa sama dengan 0, karena dia tidak dapat mengalami ionisasi. Kemudian, hubungannya dengan uji daya hantar, maka lampunya tidak menyala atau padam dan tidak menghasilkan gelembung gas. Selanjutnya, untuk larutan elektrolit juga bisa dipahami tentang dari ikatannya. Bisa berasal dari ikatan ion, bisa berasal dari ikatan kovalen. Kovalen ada dua, yaitu ada polar dan non-polar. Sedangkan dalam bentuknya itu ion dapat berupa padatan dengan notasinya S solid, bisa berupa lelehan atau cairan atau leburan dengan notasinya L, atau berupa larutan dalam notasi aquos, aquos. Untuk ion, kita lihat bersama-sama, padatan itu tidak dapat menghantarkan, lelehan dapat menghantarkan, larutan dapat menghantarkan karena sebagai konduktor. Maka untuk ion yang dapat menghantarkan listrik adalah dalam bentuk lelehan dan larutan. Sedangkan kovalen yang polar itu untuk padatan dan lelehannya tidak dapat, tetapi larutannya dapat menghantarkan. Sedangkan untuk kovalen non-polar, baik padatan, lelehan, maupun larutannya tidak dapat menghantarkan listrik. Kita itu nanti bisa praktikum dengan praktek yang sederhana. Jadi nanti ada alat ujinya. Kemudian misalkan kita punya beberapa larutan gitu ya, belum tahu, kemudian kita masukkan ke dalam gelas kimia, kita masukkan beberapa larutan yang akan diuji, kemudian dicelupkan kedua batang tadi ke dalam larutan tadi, kemudian kita nanti akan melihat bagaimana antara lampu dan gelembung yang muncul. Mungkin bisa dilihat cara kerjanya seperti berikut. Ya, ini larutan yang mau kita uji, kemudian nanti di sini ada nyala terangnya, kemudian ada gelembungnya. Nah, nanti dari berbagai larutan yang kita uji, kita akan mengetahui apakah itu larutan termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, ataukah termasuk larutan non-elektrolit. Ya. Demikian penjelasan dari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga akan menambah pemahaman dan pengertian tentang materi ini. Selamat berlatih untuk soal-soal berikutnya. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat.